Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Anissa Maharani dengan NIM 2005924. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bermain klasik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bermain. Bermain dan permainan adalah hal yang sangat penting bagi anak. Bermain menjadi salah satu cara untuk membantu mengembangkan berbagai aspek pada anak usia dini. Bermain pada anak dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek, mulai dari perkembangan fisik, keterampilan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan juga emosional anak. Bermain merupakan aktivitas yang membuat mood dan hati anak menjadi senang. Tanpa disadari oleh anak, melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, anak lebih mudah dalam menyerap banyak hal untuk perkembangannya. Baik, untuk yang pertama ada teori surplus energi. Herbert Spencer di dalam bukunya Principle of Psychology pertengahan abad 19 mengemukakan bahwa kegiatan bermain seperti berlari, melompat, bergulingan yang menjadi ciri khas kegiatan anak kecil dan binatang. Lalu Spencer juga berpendapat bermain terjadi akibat energi yang berlebihan dan ini hanya berlaku pada manusia serta binatang dengan tingkat evolusi tinggi. Pada masa tersebut, teori surplus energi mempunyai pengaruh besar terhadap psikologi, namun teorinya dirasakan kurang tepat dan mendapat tantangan. Sebagai contoh, anak akan cepat-cepat menyelesaikan tugas kalau dijanjikan boleh bermain setelah tugasnya selesai. Bayi yang sudah mengantuk juga seringkali tetap ingin bermain dengan mainannya. Dari kedua contoh tersebut jelas tergambar bahwa bermain merupakan suatu intensif dan bukan muncul akibat kelebihan energi. Teori energi ini beranggapan bahwa manusia bermain apabila mereka memiliki energi berlebih. Hal ini terutama berlaku bagi anak-anak. Bermain merupakan cara untuk menyalurkan energi khususnya anak yang memiliki semangat penuh sehingga akan hilang beban yang berlebihan pada energi otot yang menyebabkan mereka tidak dapat tinggal diam. Selanjutnya, yang kedua ada teori relaksasi. Maurice Lazarus mengatakan bahwa tujuan bermain adalah untuk memulihkan energi yang sudah terkuras saat bekerja karena bekerja menguras dan menyebabkan berkurangnya tenaga. Tenaga ini dapat dipulihkan dengan cara tidur atau dengan cara yang lain, seperti bermain. Bermain sebagai aktivitas yang terkait erat dengan rekreasi. Rekreasi merupakan kemampuan natural yang dimiliki manusia untuk menyenangkan dirinya. Kegiatan yang menyenangkan seperti memancing, jalan-jalan, dan berenang termasuk kategori pengertian ini. Aktivitas itu dilakukan sebagai bagian dari rekreasi. Dalam bermain rekreasi, fungsi kognitif tidak begitu berperan, karena pada dasarnya anak-anak melakukan kegiatan bermain dengan cara meniru apa yang dilakukan orang dewasa di sekitarnya tanpa tekanan. Selanjutnya ada teori praktis. Teori ini melaksanakan insting dan mengungkapkan bahwa anak melakukan bermain untuk persiapan kehidupan mendatang setelah dewasa. Oleh karena itu, bermain untuk memahami nilai dalam pengembangan kapasitas anak baik fisik maupun mental di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Teori ini juga berpandangan bahwa melakukan bermain itu sebagai aktivitas mempersiapkan diri anak untuk kehidupan kelak setelah dewasa. Oleh karena itu, dalam aktivitas bermain terkandung maksud untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan mengembangkan kapasitas anak secara utuh, baik fisik maupun mental sehingga bermain mempunyai nilai lebih. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, teori ini menggambarkan bahwa anak dalam kehidupannya melalui berbagai tahap perkembangan. Setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda dan perkembangan anak dapat dioptimalkan melalui bermain. Teori ini didasarkan pada adanya insting dan minat pada perkembangan spesies manusia. Teori ini berpandangan bahwa bermain itu memiliki tujuan untuk mengaktifkan tahap-tahap perkembangan manusia. Dalam psikologi, perkembangan dijelaskan bahwa anak berkembang melalui berbagai tahap perkembangan. Bermain pada anak sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensinya pada setiap tahap perkembangannya itu, termasuk di dalamnya perkembangan dalam berpikir. Teori ini didasarkan pada adanya asumsi bahwa spesies manusia itu memiliki insting dan minat untuk beraktivitas. Selanjutnya, yang terakhir ada teori katarsis. Menurut Sigmund Freud, ia menyatakan bahwa emosi yang tertahan atau dipendam bisa mengakibatkan ledakan emosi yang berlebihan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penyaluran emosi yang dipendam tersebut.
Istilah katarsis berasal dari kata bahasa Yunani katoros, yang berarti untuk menyucikan atau membersihkan. Istilah ini telah digunakan dalam beberapa bidang keahlian, salah satunya bidang psikologi yang mengaplikasikan istilah katarsis untuk menggambarkan sebuah momen seseorang. Berdasarkan teori Freud, mampu melepaskan rasa sakit di masa lalu dengan cara mengartikulasikan segala kesakitan tersebut dengan jelas dan secara menyeluruh. Teori bermain katarsis berpandangan bahwa bermain dianggap sebagai alat yang tepat untuk melatih anak memecahkan masalah atau hal-hal yang riskan dilakukan dalam keadaan senyatanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori katarsis bahwa bermain mengaktifkan insting dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Ada yang beranggapan juga bahwa teori katarsis mengemukakan bahwa memberikan kesempatan kepada individu yang memiliki kecenderungan pemarah untuk berperilaku keras atau aktivitas katarsis, tapi dalam cara yang tidak merugikan, akan mengurangi tingkat rangsang emosional dan tendensi untuk melakukan serangan terhadap orang lain. Baik, mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori bermain klasik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun salah penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.